Sudra dengan perahu ilmu pengetahuan laukan dosa dapat engkau seberang. Maka itu, jadi ilmu di sini tidak hadir, jenyana di sini tidak ada, hanya sebagai skill, sebagai attitude moralitas untuk membangun budi, apa yang disebutkan di sini sebagai pembangun kesadaran, consciousness, kesadaran. Di dalam teks kita disebut dengan atutur, membangun kesadaran. Orang yang sadar adalah orang yang telah menemukan hakikat atau jati dirinya. Skill selalu berbicara masalah imbalan, profit oriented, tapi kalau bicara masalah mental moralitas, menyangkut masalah attitude, ya, dia tidak bertransaksi dengan material, tapi dia transaksi kepada Tuhan. Dalam arti apa? Dia akan mempersembahkan karmanya dalam rangka sebagai bentuk dedikasi dimanapun dia bekerja. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan pekerjaan tidak hanya semata-mata finance yang diorientasikan, tapi bagaimana pekerjaan itu hadir sebagai bentuk dedikasi pengabdian kepada Tuhan. Yat karosi, apa yang kau kerjakan, yat asnasi, apapun yang kau nikmati, gada siat, dharma apapun yang kau lakukan, yat josiatnya, apapun yang kau lakukan, jadikanlah itu semata-mata sebagai persembahanmu kepadaku. Tat Qurana Madarpanam. Jadi ketika menyangkut moralitas, menyangkut kesadaran, ya, Bapak Ibu akan mencintai pekerjaan itu karena orientasinya tidak semata-mata pada imbalan reward yang Anda peroleh. Ini. Jadi saya katakan pekerjaan adalah ladang untuk melakukan, kalau saudara Islam bilang, ibadah. Marilah beribadah pada profesi kita, pekerjaan kita. Ada dalam bahasa Hindu, jadi bekerja dalam bentuk karma yoga adalah upasana, jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sebenarnya Bapak Ibu. Maka dari itu di daerah, ya, segudang profesi yang ada di dalam dunia ini, Hindu telah memformulasikan apapun profesi orang ada dewanya. Pelanting di pasar, dewa perdagangan, di laut, utara segara, kemudian di Cari pertanian, Subah, ada Dewi Uma, ya, ada Dewi Parwati dan sebagainya. Jadi semua dewanya. Artinya apa? Ternyata di dalam kerja kita menurut Hindu itu tidak lepas, ya, dari apa? Keberagamaan. Maka konsep kita beragama dalam Hindu adalah bukan agamanya sembahyang, hanya upasana, tapi bagaimana beragama di dalam kerja. Inilah disebut dengan karma yoga. Jadi bukan Tuhannya itu banyak, tidak. Tapi kadang-kadang kita lain. Perilaku Tuhannya luar biasa. Saya lihat bagaimana orang di pasar, misalnya di pasar Badung, bapak-bapaknya luar biasa, ada pelangkiran, ya, di situ ada daksina payas, yang begitu. Coba perhatikan survei ke pasar Badung, dupo yang dinyalakan mungkin sak genggam, saya sering bilang ternyata simpatan bertaruh gitu sampai, ya, dengan asap dupa. Tapi dalam hal berinteraksi dengan pembeli masih kurang. Ya, terutama omongannya sering sekali jeleneh-jeleneh begitu, kalau tidak sesuai dengan harapan pedagang, kan pembeli kan mau murah. Itu ditawar telur nah ngamuk, ya. Kemudian musugi, di bawah musugi malu bu kepupungan lagi gitu. Ya enggak, mesti kan ngomong durung boleh ibu, modal mantan kirang kan jauh lebih bagus. Beda dengan saudara kita yang seberang sana, kalau datang tidak punya duit pun kalau kita dekat, gimana Pak, ada mau, ada selera, tidak ada duit, hanya boleh lihat-lihat hari ini, besok kalau ada jodoh silahkan ke sini lagi, begitu caranya, ya. Ya kan lain ini. Maka oleh sebab itu pelayanan ini dihadirkan oleh attitude moralitas. Ya, maka itu profesi harus juga mencerminkan tingkat keberagaman kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, peran sekarang, output yang diinginkan, tentu kita menginginkan apa yang disebut dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kebahagiaan menyangkut batinnya, menyangkut mental, sementara kesejahteraan menyangkut logika dan menyangkut material, ya. Kita tanya bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana ukuran sejahtera?
orang yang sejahtera, orang yang cerdas bersyukur. Ya. Tapi kita sekarang kan Menteri Keuangan barangnya karimun semua, karimutang, karimunduhan kan begitu, sehingga berapapun gajinya nggak cukup ya. Bahkan saya yakin kok di antara kita tidak ada yang punya saving di bank, sehingga begitu ada musibah mendadak udah paling nih kemana cari pinjaman kayak gitu. Syukur ada kasbon di kantor ya. Itu kasbon di kantor tanggal 1 udah minus, udah nggak semangat kerja, maka perusahaan rugi, Anda juga tidak mengalami progres. Maka oleh sebab itu saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, coba ada saving sedikit, walaupun tidak banyak, malah dibiasakan. Saya sendiri mengapa melatih itu karena saya lama di Sulawesi merantau, jadi saya yakin suatu ketika pasti ada sesuatu di Bali, saya mendadak pulang misalnya ada keluarga ini itu ya, kita siapin dana dari mana, tinggal pinter-pinter kita mengelola. Nah terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan seseorang yang ingin menyiapkan dirinya sebagai pengemban Saraswati yang utama? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, satu, ada niat untuk maju. Ya, ada niat untuk maju. Proses untuk maju berarti manusia tidak hanya berada seperti keadaan semula saat dia dilahirkan. Maka untuk maju ini dia butuh proses, Bapak Ibu sekalian. Butuh proses. Bapak, Ibu, saya sekalian di sini ya. Nilai kemanusiaan tidak terletak apa yang kita raih. Bagaimana kita berproses. Banyak yang meraih dengan cara mudah kekayaan melalui korupsi. Maka saya katakan mungkin dia sejahtera dari material yang dia peroleh, tapi dia tidak bahagia. Kalau nanti, kalau itu tercium di korupsinya, hidupnya tidak bahagia, tidak tenang. Maka proses ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka kita telah diracuni pola hidup instanisasi saat ini, McDonaldisasi disebut. Apa itu siap saja ya? KFC ya, McDonaldisasi, siap saji. Kita ingin cepat, ingin instan ya. Kerjanya sedikit, prinsip kapitalis kan kerja sedikit, hasil banyak gitu. Gajinya nggak seberapa, kerja di salon bisa beli mobil loh. Ya, ada kasus kemarin dari 3 kan, tadi dibunuh oleh pelanggannya. Dia pegawai salon, cucunya, anaknya taruh di rumah, itu kejadian dulu itu. Ya, pelanggannya yang membunuh, karena pelanggannya bokeh. Jadi sebagai pegawai salon berapa sih income-nya? Sama dengan PNS, sama dengan kasus yang sedang beredar sekarang. Orang yang berbintang berapa sih gajinya gitu. Ya enggak? Ya. Maka kalau kita ingin kaya jangan jadi PNS. Ya, karena PNS korporat pas pegawai prihatin. Ya. Maka itu prosesnya yang penting Bapak Ibu sekalian. Proses ini penuh perjuangan. Sama dengan Bapak yang bekerja di sini kan begitu. Tapi kita sering sekali tidak puas. Contoh, di mana ketidakpuasan kita? Kita sekolah dulu. Ketika kita sekolah, ya kita banyak menguras energi. Apalagi saya S3 saya S3 pun tak pantai, artinya apa? Sampai mencret, tingkat stresnya tinggi. Ya, ketika Bapak kuliah pertama udah tamat, bahagia rasanya. Selang beberapa waktu lagi sedih, amat sudah dijang oleh gaib. Udah dapat kerja yang pertama, bahagianya bukan main. Ya, inilah campuran hidup, inilah proses. Dapat gaji bahagia. Lama-lama ternyata gaji itu tidak cukup. Ya, apalagi kita punya pacar hari Minggu, ngajak aja malam Minggu. Punya pacar bahagia, tapi dana kekurangan. Lagi sempat hidup berumah tangga, bahagia lagi, ingin punya anak. Oke, setelah punya anak, uang beli susu nggak cukup. Ini saudara, lanjut lagi, harinya anak sekolah.
Jadi dengan demikian, yang namanya kebahagiaan itu tidak bersifat, ya, suka itu tidak bersifat, akan ada duka. Tetapi kalau kita hanya hidup semua berkecukupan, satu prinsip, tidak ada rasa syukur. Ya, karena tidak ada perjuangan di dalamnya. Maka lah itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka ya memenangkan perjuangan, jadikanlah Saraswati sebagai senjata. Ini Bapak Ibu. Mari kita melihat ilustrasi di dalam kitab Mahabharata tentang Panca Pandawa. Mungkin sudah saya singgung di sini dulu. Kita ulang, stressing kembali. Panca Pandawa itu simbol sosok tubuh manusia yang utuh dengan berbagai modal yang ada pada diri kita. Jadi kita tidak cukup satu modal dalam diri ya. Ada spiritnya, ada energinya, ada kecerdasannya, ada fisikalnya. Fisikalnya dicirikan oleh Drupadi. Ya, Drupadi seorang wanita kan. Kita menginginkan tubuh kita ini bukan wanita. Jadi wanita itu memang tubuh ini. Maka tubuh disebut dengan perdana takwa. Jadi tubuh kita lah prakti takwa atau perdana takwa. Nakul Sadewa adalah indria yang keempat. Panca karmendriya, panca karma indriya, budi indriya. Ya, tangan, ani, kaki, pada kan gitu. Jadi indera-indera yang bekerja pada telinga, pada hidung, pada mata, pada lubang dubur, pada alat kemaluan, itulah panca karmendriya dan panca budi indriya. Itu simbol Nakula Sahadewa. Kemudian Arjuna, simbol pikiran, simbol mana. Sehingga mana itu berarti dua, mana itu berarti senjata, panah. Mana juga berarti intelektual kita, conditioning mental kita. Bagian dari cita, itu budi, mana, hamkara. Kemudian, di masing-masing kekuatan kita, power kita, seperti Dewa Bayu. Ya. Sementara Yudhistira adalah Atman. Maka dalam memenangkan Bharatayuddha, perang Bharata, kenapa tidak Drupadi yang diberikan ilmu oleh Arjuna dalam bentuk Bhagavad Gita, oleh Krishna, oleh bentuk Bhagavad Gita? Mengapa tidak Bima yang melakukan pertapaan untuk mencari panah Pasupati sehingga dia nanti Arjuna kawin dengan Dewi Supraba? Justru Arjuna lah yang dilembagakan keilmuan pada dirinya. Nah, maka itu Bhagavad Gita diturunkan kepada Arjuna. Karena Arjuna itu adalah tingkat keberpikiran, kecerdasan. Ya, ini. Ya. Kemudian Atmannya Dharma Bangsa. Maka itu ingin memenangkan peperangan, asahlah Arjuna Anda. Jadi Arjuna Anda adalah ya pikiran-pikiran kita. Kalau kita ingin maju memenangkan peperangan, ya di era saat ini, ya, kita tidak cukup dengan keterampilan kita miliki, tapi kita bagaimana memainkan Arjuna kita, manah kita sehingga kita pintar memanah. Memanah itu arti melakukan bentangan gandewa, melepaskan anak panah dari busurnya. Tapi memanah di sini berpikir cerdas, membaca peluang. Siapa panah ini? Ya, adalah Saraswati. Ini Bapak-Ibu sekalian. Maka sahabatku, Saraswati ini luar biasa. Ya, maka ada istilah bilang, yen sing ngelah karang cari, karang dewe kita nurin. Sebenarnya seorang yang buruk bercerita tentang kehebatannya. Saya mesti cerita tentang diri saya. Saya adalah anak yatim piatu. Ayah saya tahun 65 tidak ada, ibu saya tahun 72 menikah. Sebentar diajak ini, sebentar diajak itu. Tapi saya berusaha ya untuk mengejar ilmu pengetahuan sampai selesai strata saya. Bagaimanapun caranya sambil kerja. Maaf saudara, saya sudah sulingih kuliah ngambil S3 lagi. Jadi saya mendiksa 2006, saya ngambil S3 saya 2010. Setelah 4 tahun kemudian saya kuliah S3.
Saya selesai 2014 akhir, jadi saya menunaikan hampir mendekat 4 tahun lebih. Tapi saya tidak penting untuk jadi gelar profesor, tapi saya ingin bahwa sesungguhnya apa? Masyarakat yang akan kita berikan ceramah akan berkembang, bukan dalam kondisi statis, tapi dalam kondisi dinamis. Maka keilmuan-keilmuan yang lain selain ilmu agama harus kita kuasai, sehingga tahu persis apa masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana peran agama di sini. Agama memberikan ketenangan, ilmu memberikan kemudahan, sementara seni memberikan keindahan. Maka tugas kita, Bapak Ibu sekalian, ketiga inilah kita rangkul menjadi satu, Satyam, Siwam, Sundaram. Maka itu Saraswati tidak berdiri, tapi dia dengan posisi menari. Ya, berarti keindahan. Kemudian Merak sebagai simbol kewibawaan, ada bilang keangkuhan. Kemudian Angsa sebagai simbol kebijaksanaan. Ganitri bahwa ilmu tidak pernah putus-putusnya lingkarnya. Kemudian simbol Keropak, ya simbol adalah literasi atau buku kitab yang mengajarkan kita bahwa kita selalu harus belajar sampai masa bilang long life education. Inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita renungkan kalau kita ingin maju, ya. Jadi ilmu bukan berarti hanya diperoleh di bangku sekolah. Itu namanya pendidikan formal, ya. Informal pun, non formal pun bisa kita peroleh dengan otodidak belajar sendiri. Ya, saya tuntas secara kelembagaan formal kuliah S3 saya 2014, tapi saya tetap belajar, ya, dengan literasi-literasi yang ada, sehingga dengan demikian memberikan pengayaan bagi diri kita dalam rangka apa? Melakoni kehidupan ini sehingga lebih mudah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita lakukan Dharma Dula jika ada hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih kepada Ida Pandita yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Untuk sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Anom, Kapos Canggu Cabang Kuta. Kami persilahkan untuk Bapak Anom. Om Swastiastu, Ida Pandita. Swastiastu, Pak Anom. Jangan nanya langsung. Ya langsung ya. Niki Ida Pandita, sesuai dengan Dharma Wacana di depan, bahwa untuk pemahaman ilmu pengetahuan zaman dulu adalah menggunakan aksara, kan gitu. Tapi dengan kemampuan kita sebagai manusia saat ini, tentu kita menggunakan visualisasi berupa media patung untuk kita dalam berkonsentrasi. Nah, pertanyaan tiang Ida Pandita, zaman sekarang kan istilahnya di agama Hindu kita mengenal ada dua dewa sebagai simbol ilmu pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati sendiri dan Dewa Ganesha. Nah, yang panggihin dari beberapa sekolah ada yang membangun patung Dewi Saraswati, di universitas ada yang membangun patung Ganesha. Nah, yang pertanyaan yang itu napke wenten kedua atau aturan-aturan baku bahwa kalau di SD, SMP atau SMA misalnya membangun patung Saraswati, kalau di universitas membangun Ganesha, atau disesuaikan dengan hati kenyamanan dari yang membangun. Ya, di Kementerian mohon pencerahannya. Semua niki ke depan itu Rahayu. Kita langsung aja tanggapi ya. Sesungguhnya peran atau fungsi Saraswati dengan Ganesha itu beririsan ya. Beririsan. Kenapa? Ada titik temunya. Tetapi Saraswati lebih luas mengakomodirnya. Ya, jadi bukan Saraswati, Ganesha lebih luas mengakomodirnya. Jadi ilmu pengetahuan ada pada Ganesha. Ini.
Maka oleh sebab itu kan Ganesha dia adalah multifungsi. Satu, Ganesha disebut dengan Wigneswara, kata Iswara artinya raja. Nah, kemudian Wigna itu artinya dewi, dewa penghalang rintangan. Jadi kalau ada rintangan yang datang, beliaulah yang membukakan sehingga kita selamat. Maka sering ditaruh di aling-aling di pintu masuk. Artinya bagi yang berbuat buruk, beliau yang menghalangi gitu. Atau sekaligus membuka jalan yang baik. Maka itu ketika kita akan mulai sesuatu, pasti kita Om Awigna Mas. Itu kata Awigna atau tidak, Wigna itu hambatan atau rintangan. Semoga tidak ada rintang. Itu dewanya Ganesha. Kemudian dia juga Ganesha. Jadi Gana Isa. Isa artinya juga raja. Kemudian Gana itu artinya hitungan. Kata hitungan artinya setiap orang itu harus memiliki kecerdasan, itu maksudnya. Maka dari mana kecerdasan? Dari Saraswati. Nah, jadi dia beririsan dia. Jadi tugas-tugasnya gitu mirip-mirip sekali. Maka dalam ritual pewintenan, kalau saya memang baik pediksan, ketiga dewa, Ista Dewata ini tidak bisa dipisahkan di dalam kita membangun konstruk manusia yang memiliki kecerdasan rohani dan kecerdasan intelektual duniawi. Apa itu? Ganesha, Saraswati, Guru. Nah, kalau kita berikan peran masing-masing, Ganesha pembuka pintunya, pembuka jalan. Secara sering ketemukan Ganesha bersenjata kapak. Ya, kapak itu menerabas segala rintangan. Nah, ketika taringnya lepas, Ganesha ini adalah sebagai pulpen ya, sebagai untuk menulis kisah. Jadi dengan demikian satu mengalahkan lalu Draka juga senjata. Kemudian ketika dibuka pintunya, Saraswati memberikan ilmu. Kalau boleh saya katakan objeknya adalah Saraswati. Jadi Saraswati sebagai objek yang harus diberikan kepada peserta didik. Kemudian Siwa Guru sebagai penuntunnya. Jadi ketika dewanya bersinergi dia, terintegrasi, Ganesha membuka pintunya supaya belajarnya begitu sih. Maka itu ketika kita mau belajar ke Pemanda sebagainya, maka pewintan harus merajah Gana, karena Gana itu akan membuka pintu kita sehingga daya serap kita semakin tinggi. Begitu kapasitas daya serap semakin tinggi, ilmunya harus dicurahkan dalam bentuk Saraswati. Sementara Siwanya memuja, ada Saraswati di dalamnya. Nah, seorang Ganesha setelah disebut nama Resi Gana, mungkin kita pernah mendengar istilah upacara Resi Gana begitu di pekarangan kerajaan yang kena Durmangalem, mungkin ini ya. Nah, kenapa Resi Gana? Kita ketahui bersama halangan yang paling berat kita terima yang disebut dengan HGHT. Apa itu? Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Itu sebenarnya adalah dikuasai, dikendalikan oleh Durga Dewi. Durga. Itu artinya bertentangan, artinya jalan-jalan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka Durga itu harus diruat oleh Ganesha. Ini di dalam Resi Gana. Maka itu untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang didatangkan oleh Durga Dewi, maka orang harus melaksanakan upacara Resi Gana. Artinya Gana yang sudah diinisiasi bisa dibaptis menjadi resi. Pertanyaan kita sekarang, kalau begini faktanya, resi berarti dia guru ke. Apa yang diberikan oleh resi? Pasti ilmu. Kalau hidup kita ini jangan banyak mengalami hantang, ya kuasai Saraswati kan. Jadi Ganesha inilah memberikan Saraswati pula. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan secara strict begitu. Oh, ini Saraswatinya begini, ini Ganeshanya begini, dia terpisah. Jadi dia kolaborasi di dalamnya. Ya, maka dengan memuja Ganesha dengan multifungsi, sesungguhnya di dalamnya juga sudah ada Saraswati. Demikian Pak Nom yang ada di Canggu ya, yang bisa saya jelaskan. Tidak ada pentahapan nanti pada tingkat SD Saraswati, nanti perguruan tinggi Undiksa Ganesha, kemudian di di Udayana kan simbolnya Ganesha juga kan. Nah,
Jadi enggak seperti itu ya Pak, tidak ada kelompok seperti itu. Tapi kalau Bapak memuja Ganesha, Saraswati sudah ada di dalamnya. Demikian Pak. Tinggi sama. Selanjutnya Tiang bacakan untuk pertanyaan kedua. Artikel makna dari Saraswati. Banten dalam proses perayaan Hari Raya Saraswati adalah unsur yang paling penting. Di dalamnya terdapat daun dingin atau beringin dan jaja atau jaja. Sesamuhan sebagai perlambangan Tuhan sebagai yang maha tahu dan maha suci. Yang ingin Tiang tanya, yang pertama, Banten yang ada daun dan dingin dan jaja sesamuhan menjadi unsur yang paling penting yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Dan yang kedua, jika tanpa banten tersebut, apakah maknanya berkurang walau sudah dengan hati yang tulus? Kami mohon kesediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih saudara yang ada di Pate ya, saya lupa namanya tadi agak sendak. Memang di dalam instrumen atau sarana ketika kita melaksanakan Hari Suci Saraswati, ada nama Saraswati, ada untuk membungkus bubur precet namanya. Kemudian ada sesamuan yang namanya sesamuan jaja Saraswati. Mari kita perhatikan. Nah, Indo ini kaya dengan simbol. Simbol ini bukan tanda. Bicara dia bukan apa adanya, tapi ada. Nah, ini ya. Kenapa sama? Beringin itulah daun kesucian. Ya, kalau pohon anja atau budi daun kesadaran. Ya, jadi kesucian itu artinya adalah bagaimana manusia mampu membebaskan dirinya daripada ikatan duniawi. Itu sebenarnya prinsip dasar. Makanya nanti kalau kita membebaskannya, begitu pasti menggunakan dan ada processing nganget don. Kita perhatikan bersama, daun dingin itu ibaratkan Purushotama atau pohon aswata. Purushotama hanya akarnya ada di atas. Kalau tanaman yang lain kan akarnya di bawah, ini akarnya di atas. Perhatikan berinya langsingnya tuh, jadi akarnya di atas. Bahwa sesungguhnya ketika kita memuja Saraswati, akar daripada lawan itu, maaf ya saya agak kurang berasal dari Tuhan ya. Maka itu Tuhan itu adalah pengetahuan. Siapa Tuhan? Itu sastra. Satyam Jenyanam Anandam Brahman Satyam Jenyanam. Beliau adalah pengetahuan. Jadi apa yang kita peroleh baru sebagian kecil. Saya sering mengalami sesuatu, sebenarnya alam ini ibaratkan perpustakaan besar, big library. Hanya mampu kita tidak mengakses perpustakaan besar ini. Maka sering saya diskusi dengan saudara, mungkinkah rahasia Tuhan dijawab dengan lembaran hitungan jumlah halaman tentang Tuhan? Kitab suci kita sekian lembar. Apa mungkin bisa menjelaskan tentang Tuhan yang maha besar itu? Masih banyak kecil di alam lain ya, yang semua luar biasa. Di mana akarnya di atas itu. Itulah pohon beringin itu adalah pohon kesucian sekaligus pohon pembebasan. Apa maknanya? Bahwa melalui ilmu pengetahuan akan dibebaskan dari baik yang menyangkut hambatan dan tantangan skala, juga menyangkut hambatan dan tantangan niskala, menyangkut kebatinan kita. Maka bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang yang memiliki pengetahuan double ya, antara rohani skala dan skala niskala, maka aman hidupnya. Karena rahasia alam dia sudah ketahui. Maka orang yang stres ini kan orang yang banyak beban ya, karena satu mungkin tidak mengetahui keilmuan dan memaksakan diri untuk mendapatkan imbalan final yang memungkinkan sehingga dia tingkat stresnya tinggi. Maka dengan demikian, jadi bubur di sini yang di daun beringinnya bahwa kita diajak untuk mencapai pembebasan. Jadi asa ilmu adalah untuk pembebasan.
permasalahan sekarang, apakah dengan membuat Banten kita sudah bebas, sama dengan naik kita pergi ke Gianyar atau ke Denpasar, ada peta di sini Prof. Mantre, ke Denpasar, ke Sukawati. Kalau Anda masih tinggal di sana sampai di Denpasar, karena Anda masih tinggal di tempat. Jadi daun beringin itu petunjuk arah. Ya, Anda mau kemana, tapi kalau Anda tidak laksanakan, bagaimana Anda membangun kesucian dari ilmu yang nggak ada gunanya daun itu. Tapi bagaimana kalau dalam dalam ritual momennya kita tidak mampu menghadirkan itu karena sesuatu dan lain hal di luar sulit mendapatkan bantuan, Anda tidak mampu, mari maknanya dilaksanakan. Ya, bagi kita yang sudah pada tingkat tinggi kan tidak perlu petunjuk jalan, tidak perlu Google Map, apalagi tiap hari kita yang arah ini kita berpikir, oh ternyata kalau ke barat di bypass ini akan kita di Denpasar. Itu salah satu. Jadi itu dalam pembebasan. Ya, jadi itu. Dan kesucian. Selanjutnya kita ketemu dengan Sanjaja Saraswati. Ya bentuknya bundar begitu, karena konsep pelepasan memang bundar. Ya, baik. Ini Desi, oke. Ya, oke. Ya, Desi lagi rapat di Dinas Kebudayaan, itu mohon maaf nih terganggu. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Jadi terkait dengan Jaja Saraswati, di situ ada ornamen namanya cicak. Kemudian ada ongkara gitu. Jadi gimana kita memahami Tuhan di wilayah pemikiran kita? Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa ditangkap dengan otak, karena Tuhan bukan objek daripada pikiran kita. Tapi dalam rangka kita mampu menjelaskan, otak menjadi sangat penting sebagai penuntun kehidupan kita. Kalau enggak, untuk apa kita diberikan pemikiran? Maka disitulah kental kata jejak itu. Kata jejak artinya titik. Tapi jejak di Bali jadikan cicak. Jejak itu artinya titik. Nah, ya enggak? Nah, jadi titik itu adalah awal dari aksara. Kalau kita menulis kan titik, baru dilanjutkan dengan sambungan-sambungan titik yang lain. Kan demikian, Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya Saraswati di aksara itulah dia. Makanya diujilah ongkara atau omkara. Ini sering kemarin perdebatan antara om dan ong. Coba perhatikan kalau ong pasti mulut membuka, om mulut mengatup. Coba perhatikan. Di jabu jeruk konsep om, ong. Nah, ini konsepnya ya jabu jeruk. Nah, di situ ada telurnya, jejaknya 2 gitu. Kalau kita ingin dalam proses penciptaan melalui ilmu pengetahuan, tidak akan mungkin satu yang terjadi, konsepnya dualita. Untuk mencipta Tuhan tetap satu, tapi dalam rangka melalui proses mencipta, beliau jadikan dirinya 2, Purusa dan Prakriti, atau Purusa dan Perdana. Coba perhatikan ya, Jo, mungkin lucu kita sih punya telur kan 2 juga telurnya dalam satu kantong ya. Ya, yang satu memberikan benih maskulin, yang satu memberi benih feminin. Wanita juga demikian, indung telurnya juga 2. Ya inilah sebenarnya simbol di situ. Kalau itu tidak ada gimana? Makanya telur yang adalah proses pengembangan diri. Aksara simbol juga apa? Aksara linggih ide sang yang widi. Aksara a artinya awal, kesa artinya akhir, ra artinya mulia. Maka siapa yang mampu memahami aksara, dia berada pada lingkaran kemuliaan. Demikian yang bisa. Tapi kalau kita hanya sekarang buat Jaja Saraswati beli yang harga 300.000, Rp1.000 itu bisa, langsung mungkin langsung mulia kan. Nah, kalau kita tidak lembagakan nilai-nilai yang terkandung pada simbol-simbol yang membentuk Banten Saraswati. Jadi demikian, saudara yang ada di peneliti, ulasan saya. Ya, sukses mulai di Pandisa. Yang lanjut pertanyaan ketiga. Ini dari Bapak Igusti Ngurah Agung Soharyo dari Warehouse Denpasar. Om Swastiastu Ida Pandita. Yang jadi pakaian kenapi habis hari raya Saraswati, kita merayakan hari raya Banyu Pinaro dengan melakukan pengelipatan ke pantai. Oke. Demikian ya. Jadi ilmu itu kita ketahui bersama ya. Kata saras itu artinya mengalir. Wati artinya sifat. Jadi ilmu itu sifatnya mengalir, maka alirkanlah terus.
ketika yang mengalir secara umum pasti orang bicara air. Ya. Nah, ketika Saraswati itu dimuliakan, ilmu dimuliakan pada Saraswati, Sanisara Manis, maka esoknya disebut dengan Banyu Pinaruh. Karena Banyu Pinaruh. Ya berarti banyu panguruh. Jadi banyu air pengetahuan. Maka dengan demikian, maka itu Saraswati juga tidak hanya sebagai dewa ilmu, juga sebagai sungai di India. Ya, maka itu Nyurya Swana pun saya akan menggunakan pemujian kepada Saraswati sebagai Om Gangga Sindhu Saraswati Suyamuna Godawari Narmada Kaweri Sarayuma Kendranaya Carman Wati Winuka Badara Netrawati Mahasuranadi. Jadi dia bagian dari Nawa Gangga dan Sabda Gangga. Maka siapapun yang telah memuja Saraswati, ilmunya harus dialirkan pada seluruh tubuhnya. Mangga Sami Ragama Sastra. Hanya orang kembali ke pantai, itu tradisi Denpasar. Kalau tradisi di Gianyar, tidak ada yang ke pantai, yang ada adalah ke tempat-tempat sulingeh untuk melakukan pengeruatan. Sehingga kami kemarin hampir sekitar 1000-an yang datang ke Geria Bergilir untuk melukat. Pengelukatan, makanya puja pengelukatan saya maksimalkan puja Saraswatinya sehingga Saraswati itu betul bisa dialiri. Ya, tapi Denpasar jarang hadir ke tempat sulingeh, yang adalah melukat, mandi di segara begitu. Demikian ya, tidak harus dan tidak wajib gitu. Oke. Oke, semuanya sudah dijawab di depan kita. Ternyata banyak sekali ya yang sudah antusias untuk menanyakan tentang Hari Suci Saraswati. Tapi karena waktu terbatas, kita cukupkan 3 pertanyaan saja. Untuk waktu, kami sudah tidak terasa di penghujung waktu, kita akan tutup acara pada siang hari ini. Matur suwun kepada narasumber kita di Jakarta yang sudah memaparkan materi pada kasih ide pembicara dulu. Jelas dan mudah dipahami. Sebelum kita tutup siang hari ini, kita lanjutkan foto bersama. Ada Mas Fadili. Barangkali sebelum ditutup saya akan menyampaikan closing statement ya. Nah, closing statementnya begini, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar dari Faith Group dimanapun berada, kalau kita ingin eksis, seperti keberadaan kita sustainable, survive, berkesinambungan, berkelanjutan, marilah kita tambah wawasan kita, pengetahuan kita, baik melalui dunia formal maupun informal atau sedikit tidak. Jadikanlah Saraswati sebagai objek santapan kita, karena makanan adalah menyangkut indriawi kita, menyangkut masalah perut kita, tapi bagaimana kebutuhan pikiran kita selalu diberikan ilmu pengetahuan. Karena dijelaskan di dalam teks, kalau kita ingin menyucikan diri, Adbir Gatrani Sudyanti, Manah Satyena Sudyanti, Widyo Tapobiam Bertatma. Jadi Widyo Tapobiam, jadi Sang Yang Atma itu santapannya adalah ilmu pengetahuan. Udir Janyena Sudyanti, jadi kebijaksanaan kita diberikan juga dengan pengetahuan. Jadi ada budi dan atman, pengendalian diri itulah santapan bagi atman. Kalau kita menyadari diri kita sebagai manusia yang hakikatlah atman dan akan berpulang pada Tuhan, jadi berproses adalah bagian dari karma. Untuk bisa kita pulang berdasarkan karma kita yang mengalami proses peningkatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kita. Cuaca yang memang tidak mendukung hari ini, tapi ternyata kita masih bisa menyelenggarakan acara ini. Wasana kata saya sendiri, saya akhiri dengan pramatanti sebelum nanti pembawa acara akan menutup kita bersama-sama. Om Santi, Santi, Santi. Matur bersama untuk narasumber yang sudah ditaati dan sudah dimengerti oleh
tadi dikasih kita pinjam dah. Assalamualaikum. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan baik perkiraan atau perkataan dan perbuatan. Om Kriya Bawatu, Sekang Bawatu, Purna Bawatu, Kesama Sampurna, Ya Nama Selamat. Dan mari